Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Mantap, istimewa sekali. Selamat pagi guys, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan selamat apapun Anda ketika menonton channel saya ini. Yang jelas jangan lupa madang, madang, semaput. Yo. Ini guys, ini kita langsung saja kepada topik pembahasan kita ya. Dimana batu-batu ini yang terlihat sangat biasa, bahkan seperti cadas kayak gini, ini mengundang penasaran saya ya. Jadi kadang saya juga berspekulasi untuk jenis batuan. Karena apa? Ya karena sedikit tahu, sedikit ya guys. Jadi kita semua yang saya katakan walaupun belum di lab itu tidak semua benar, kecuali yang kadang atau saya udah pernah mengelabkan untuk jenis tertentu. Maka dari itu saya, nah, ketiga batu ini mengundang penasaran saya yang lebih dari itu. Maka dari itu baru kali ini, sejak ditemukan kemarin, sejak dibawa pulang beberapa hari yang lalu, mungkin udah ada 1 minggu atau bahkan lebih ya, ini baru sempat untuk mereviewnya biar kita semua tahu apa yang ada di dalamnya. Kenapa kok membuat saya penasaran, alasannya apa, seperti itu guys. Nah, kali ini kita akan buka satu persatu ya. Ini kita, kalau waktu itu kan kita berada di kondisi kegelapan ya, karena kanan kirinya adalah sebuah pohon bambu. Nah, kali ini kita akan lihat sedetail-detailnya. Kenapa kok bikin penasaran? Batu ini mirip sekali dengan yang namanya batu asbes, atau bisa dikatakan mineralnya ini campuran antara mineral wadas, tapi kayaknya terlihat juga banyak mineral logam. Batu ini berat walaupun berbentuk seperti cadas. Ini nggak keras loh guys, harusnya guys. Nah, yang bikin penasaran saya itu konturnya guys. Nah, konturnya di antara batuan-batuan lunak ini ada semacam kayak kristal, tapi dibilang kristal bukan kristal ya. Bentuknya heksagon, kadang ada segi 4, kadang segi 6, seperti ini, kecil-kecil. Nah, nanti tak carikan yang agak jelas. Ini. Nah, ini kecil-kecil seperti ini, tapi ya lebih besar daripada sebuah rambut ya pastinya. Ini agak seujung lidi mungkin ya, selidi lah saya bisa katakan seperti itu. Dan bentuknya hitam. Ini mineral yang berbeda pastinya dari sekitarnya. Dan ketika saya lihat ini lebih dalam, ini ada kekuning-kuningannya atau mengandung logam lain atau apa, saya nggak mau berspekulasi. Yang jelas ini mengundang perhatian saya, karena saya sendiri belum bisa menentukan jenis apakah ini. Nih, ini yang terlihat titik-titik seperti ini karena ujungnya guys. Jadi seratnya ngarahnya ke sana, memanjang lah. Kalau yang udah mereng kayak gini, nah udah terlihat melintang, itu seratnya jelas ya. Ini mengkilat guys, kelihatannya harusnya keras, harusnya ya. Nanti kita akan coba geder menggunakan palu sedikit. Ini kita singkirin dulu. Kita akan coba sampel dari yang sini, mungkin sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata keras guys. Ini bukanlah seperti cadas pada umumnya. Wah, malah jepatnya aduh banget guys. Ini sempelahannya kayak gini. Nah, ini sempelahannya. Nanti kita akan, aduh sempelahannya aduh deh. Oh, ini guys sempelahannya. Nah, Anda tahu apa yang saya pikirkan, atau bahkan sama seperti yang saya pikirkan. Ini saya lihat biasanya ini. Nah, ini batunya hitam legam ya. Coba kan kita tutup, pecah atau enggak. Semua batu sekecil itu ditutup itu pecah guys, kecuali berlian guys, pasti lemuk ya. Tapi kita akan lihat coba remukannya seperti apa. Nah, itu remukannya juga seperti arang, tapi ini harusnya agak lebih keras guys. Ini yang mengundang spekulasi saya, bahwa saya berharap ini adalah sebuah mineral batu mulia ya, tapi agak lunak sedikit ya. Ini bisa saya coplek. Nah, saya berharap mineral dari batu mulia. Nah, untuk batu mulia atau batu-batu jenis permata yang seperti ini modelnya, atau bahan-bahannya kubus memanjang seperti ini segi berapa? Kita coba lihat. Segi 5
ini guys, ini nggak bisa fokus karena kecil ya, ini segi 5. Itu salah satu yang mendekati bahannya itu aquamarine, turmalin. Kalau aquamarine itu harusnya tembus plong ya, seperti kaca, seperti itu. Bahannya memang sudah berbentuk seperti pensil, segi 6, segi 5. Nah, untuk turmalin memang turmalin sendiri itu banyak sekali varian warnanya. Salah satunya adalah warna hitam. Itu mengapa saya itu berspekulasi, itu ini mungkin ya, itu bisa juga dari jenis mineral turmalin ya, atau batu turmalin, bisa juga, karena selalu ada gajah ya guys. Nah, kali ini kita udah lihat secara detail dengan jelas sekali. Ini bagian yang terkecil ya. Bisa juga ini sebuah kristal dari sebuah kristal kaca, tapi bentuknya memang terpisah-pisah. Jadi dia semacam menyebar di antara batuan ini. Nih, ada yang ada isinya, ada yang enggak. Ini enggak ada isinya, tapi nggak tahu dalamnya ya. Ini nggak ada isinya. Ketika dipotek dalamnya seperti ini. Ini yang banyak, ini yang arahnya ke sana, ke bawah semua. Oke, apakah ini masih menjadi perdebatan karena barangnya juga sangat langka seperti ini. Tidak semua pembolang tahu, terutama pembolang di Kebumen ya, untuk bahan seperti ini. Saya berniat, untuk itu yang lebih besar, ini saya berniat untuk mengambil beberapa lajur ya, untuk dijadikan sampel. Semoga saja ada kesempatan untuk ngelab. Nah, seperti itu. Batunya seperti ini guys. Ada yang tahu ini jenis apa? Atau mungkin yang bekerja di tambang, sahabat MG, pernah menemukan seperti ini, ternyata jenis mungkin boron atau yang lain-lain, atau bahkan garnet. Tapi harusnya garnet tembus. Ini kayaknya nggak tembus loh guys. Tapi kalau garnet juga harusnya bentuknya juga udah kayak mengkotak, walaupun segi 6 segi 5, tapi dia mengkotak, dia memanjang. Nah, itu yang bikin pusing. Selalu ada gajah lain daripada yang lain, karena temuan-temuan itu kita juga tidak bisa memprediksi kita akan menemukan apa dalam setiap pembolangan. Yang jelas, di antara pembolangan-pembolangan yang serius dan pembolangan yang totalitas tanpa batas, pasti selalu menemukan hal baru. Karena alam itu sebenarnya ya misteri juga. Bagian alam itu misteri. Kita sendiri menguak bumi itu belum seberapa, tapi sosokan kita udah ibarat kata memprediksi Mars atau mengusahakan Mars sebagai tempat tinggal. Itu suatu ya overlapping lah menurut saya, karena lautan saja yang jumlahnya 2/3 dari sebuah daratan itu belum sampai terjamah. Kita nggak pernah tahu dalamnya lautan, dan kita nggak pernah tahu isi dalam semua lautan ya. Nah, itu kayak gitu. Bumi aja dipelajari belum selesai, udah jauh-jauh ke matahari ya, geseng. Oke, kita lanjut ke yang ini. Ini sekilas seperti batu biasa, hampir sama kulitannya dengan itu ya, karena ditemukan di tempat yang sama. Satu, kedua, ini masa jenisnya juga lebih berat dari batu yang lain, tapi hampir sama dengan batu giok ya. Ketiga, dia nggak tembus. Keempat dia memiliki karat. Nah, ini semacam kayak mineral karat. Jadi sebuah batu yang mengandung mineral besi pasti kalau lama terendam dalam air itu memiliki mineral karat, walaupun itu besi alam, karena mineral besi juga karatan, korosif ya sifatnya, teroksidasi oleh alam. Nah, ini anehnya gini guys, banyak orang mencari batar besi hitam, legam, nempel kuat. Yang ada, yang beredar selama ini adalah batar besi keling. Untuk nempelnya ada yang kuat, ada yang sedang. Nah, kalau ini bahannya udah pecah-pecah, berarti ada yang besar otomatis ya. Nah, ini ditemukan seperti ini saja, tapi gila nempelnya, hampir gila. Nah, edan ini nempelnya hampir bisa membawa dirinya sendiri yang hampir seberat 1 kg. Padahal batunya ini 1 kg, magnetnya sebesar ini. Ini seperti kita menempelkan ke besi, atau ini yang dinamakan sebagai biji besi. Biji besi setahu saya bentuknya seperti ini guys. Ini biji besi, setahu saya biji besi bentuknya hitam-hitam seperti ini. Ini bagian bongkahan besar, dan anehnya lagi tidak semua bagian ini nempel. Ini nggak nempel sama sekali. Kalau saya lihat, saya teliti dari dekat, batu ini mirip sekali dengan kuarsa atau kuarsa biru tinta, mirip uratnya. Sebagian dia tembus di sini. Nah, kalau ini biji-besi nggak seperti itu. Ini masuk golongan batu-batuan ya. Nah, tapi di sini di bagian separuh ini dia memiliki kadar besi yang gila-gilaan.
batu 1 kilo hampir hanya nempel dengan magnet setipis ini. Ini magnetnya nggak lebih besar dari jari telunjuk saya lebarnya ya, dan tebalnya itu nggak lebih dari 55 mili ya, atau setengah senti. Ini paling tebalnya 4 senti, 4 mili. Nah, tapi anehnya di sini sama sekali nggak nempel. Oke, kita geder aja dalamnya seperti apa. Semoga kita bisa meneliti ya. Kita siapin battle, tak kira ini mau susah-susah ya. Oh, ini keras guys, mau nutup tangan ada malah kelicir gede. Oke, kita akan geder dulu. Tapi posisinya agak susah memang di sini karena ini bukan di alamnya. Duh, rusak guys. Keras banget, mantap pun kerasnya. Ini kalau batu biasa udah sigar ini harusnya. Gila kerasnya. Ada yang pecah guys ini guys. Nah, itu gunanya itu buat apa? Ini kalau motong-motong besar, kita nggak punya alat potong ya. Semuanya motong besar segini, ini contohnya. Nah, ini mau dipotong jadi 2. Ini kita potong sampai itu sedalam-dalamnya. Setelah itu kita masukin battle dan pukul, dia akan belah. Tapi harus muter dulu ya motongnya. Itu teknik termasuknya. Iya guys, ini hitam legam. Ataukah batu ini yang ketika digosok itu abunya juga hitam? Itu badar besi ada yang seperti itu. Tapi ini hitam legam. Ini, tapi bagian ini nggak nempel sama sekali. Saya coba cek dulu dengan mata telanjang ini tembus atau enggak, dan nggak tembus guys. Itu yang bikin saya penasaran. Nah, coba kita, ini nggak nempel sama sekali ya. Kita potek bagian yang nempel. Gila guys. Di sini guys yang nempel guys. Coba ya, kita potek bagian yang nempel. Dan nanti kita potong di atas batu lain ya, biar nggak ngerusak apa-apa. Dan guys, sama sekali nggak pukul ya. Berarti kita harus gunakan gerinda. Dan ini saya benar-benar totalitas ini, baru nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Anda lihat sendiri tadi, gerenda motong aja mumbul-mumbul guys. Itu nggak seperti batu-batuan giok lain-lainnya. Ini gerenda motong aja, ini gerendanya matanya kayak gini tadi. Jadi dia kayak semacam kayak menangi sebuah benda keras ya. Nanti kita coba cek ini nempel apa enggak. Ini bagian yang paling kuat ini. Ini siapa? Lihat tadi sebesar itu aja keangkat. Kita teliti lagi, kita coba teliti dengan mata telanjang dulu. Masih sama hitamnya dengan yang tadi, dengan yang nggak nempel. Sama-sama hitam, hampir tidak ada bedanya. Ya, sama-sama hitam. Dan debunya tadi saya belum, lupa ya debunya. Yang saya duga ini badar besi hitam, debu hitam ya. Ada batu hitam-hitam itu di gerenda itu debunya warnanya putih. Kalau debunya hitam ini yang sangat langka. Dan memang mineral ini mungkin agak beda ya. Iya, mungkin ini yang dibuat-buat untuk sebagai besi hitam, tapi harusnya besi hitam itu nggak nempel magnet ya, seperti halnya yang dicari-cari VOC atau apa ya. Ini kita coba lihat ini mineral apa di dalamnya selain mineral besi. Yang jelas kandungan besinya edan, ini gila-gilaan. Nempelnya sampai kayak seperti saya merasakan ini seperti nempelnya
magnet ini ke besi loh, ke besi yang tralisan. Nah, besi-besi baja. Nah, apakah ini mineral baja? Saya nggak tahu baja kayak apa mineralnya, ya. Nah, ini yang saya tahu ini adalah sebuah badar besi yang edan, keras banget. Ya. Kedua, batu ini belum kita tahu sebenarnya, tapi kita udah coba menguak sedikit demi sedikit. Kalau lihat debunya, kotorannya dia hitam, guys. Nah, nih. Nah, oke, kita berlanjut ke yang itu lagi biar jangan terlalu lama. Nah, ini agak besar jadi butuh tangan dua ini. Aduh, ini kameranya cepat guys. Nah, ini agak besar. Oke, di hadapan Anda ini itu sebenarnya sama dengan yang tadi di sana, yaitu yang itu. Nah, tapi yang ini kita menemukan yang lebih besar. Ini yang saya cari. Kenapa kayak saya itu berharap ini adalah sebuah turmalin. Lihat, ini potongan ini dari atas ini segi 6, ini segi 6, ada yang segi 8 juga. Ini mirip garnet, cuman dia memanjang. Apakah ini garnet? Dan warnanya dia hitam dan kemungkinan nggak tembus. Kemarin saya coba ada yang nggak tembus. Kita akan ambil sampel ini. Semoga kita bisa mengambil sampel yang dapat agak besar dan kita akan coba labkan ya. Untuk hasil labnya mungkin akan bisa menjadi konten tersendiri. Ayo guys, cari yang mana yang lebih mudah dan gak terlalu susah tapi agak besar, atau mungkin bisa dibentuk cincin. Ini harusnya paling besar ini. Ini juga besar sebenarnya dan panjang sampai sini, tapi nggak tahu. Kita akan coba potek yang mana dulu ya guys, karena di sebelah sini nggak ada guys. Nih, nggak tahu dalamnya ya. Yang saya lihat ini nggak ada, yang kelihatan sebelah sini. Nah, atau kita akan potek segini, agak susah ini. Ini batu tunggal ini sepertinya. Oke, kita akan coba potek ini dulu ya. Kita lihat ini dulu ya. Bismillah. Kita akan potek ini dulu. Coba. Nah, kita akan eksekusi pelan-pelan. Saya pengen lihat kemana. Sini ke sini. Tapi ini sayang ini. Ini kalau sampai hilang sayang ini. Duh, jangan sayang ini guys, ini agak susah ini guys. Atau yang biasa dulu aja, yang ini nanti kita akan cari lagi. Ini yang paling bagus ini sebenarnya ya. Yang mana ya guys? Oke, nanti dulu kita akan pikirkan sambil ngalamun. Kita lanjut. Oh alah guys, bajigur emang. Ini mungkin buat bukan pahat itu, ini baru beli di toko bangunan. Masa buat nyelesepin kayak gini aja udah semplak guys. Oh alah. Ini kita coba lihat. Ini guys, kita dapat kayak gini ya. Ini segi 6 nih. Ini bukan yang solid sih ya, yang solid kayak gini modelnya. Tapi kita coba cari lagi. Ini modelnya yang agak apa ya, bener ini turmalin ya guys. Nah ini ngeplek. Ini apa garnet ini ya? Nah ini masih. Nah ini segi 6 ini enggak beraturan ini arahnya ya. Nyari yang beraturan susah banget. Cuman dapat itu segitu aja guys. Tadi mana itu yang kecil? Aduh malah. Oh malah. Ya kita akan
coba proses lagi karena ini terlalu banyak debu, nanti kameranya malah nggak jelas ya. Oke, nanti saya akan proses sampai nemu yang bagus. Iya woyo ini sebentar aja wis koyo jeblogan gunung guys. Ini kita lihat, ngalah ini malah review yang nggak jelas ya, tapi ini perlu loh, perlu kita teliti sama-sama ya. Ini nggak tahu nih kekerasannya, belum kita coba. Dari gerinda-gerinda tadi kita nemukan atau ngambil sampel beberapa. Sampelnya belum ada yang bisa utuh maksimal. Yang jelas batangnya seperti ini. Ini harusnya segi 6, udah jelas ya. Ini segi 6 di dalam batu ini, masih kontur batunya seperti ini. Ini agak kemerahan juga. Apakah ini garnet guys? Ini saya agak penasaran. Apakah ini sebuah garnet? Ini segi 6 juga, udah seperti lidi. Ini ada satu pensil, mungkin pensil kecil ya. Nah, ini juga agak besar dan dia juga seperti karbon juga guys. Kita akan coba cek Mbasanu nempel magnet. Nah, ini tadi baru digeletakin aja, kuncinya di mana guys? Ini ada 3 WO di sini. Apakah nempel magnet? Ini sama sekali nggak nempel ya, udah jelas ya. Bahkan bahan ini pun nggak nempel. Udah, mineral besi nggak ada di sini. Ini bentuknya ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya, ini juga. Ini malah banyak ini. Kayak pipa-pipa kayak gitu memanjang. Nah, ini seratnya. Ini beda ya antara penyusunnya dengan batunya ini. Oke. Apakah ada yang tahu ini adalah sebuah apa? Nah, ini juga. Kalau mungkin Anda tahu, kasih tahu di kolom komentar. Dan saya akan coba berusaha untuk mensampel ini, kecuali sebelum naik sampel atau sebelum lab kita udah tahu jenisnya. Maka dari itu tekan tombol subscribe-nya. Ada yang tahu ini apa, mungkin di pertambangan, sahabat MG kan banyak yang di pertambangan itu tahu. Nah, kasih tahu saja, karena yang kita tidak tahu belum tentu orang tidak tahu. Yang kita anggap susah, banyak orang menganggap mudah. Yang kita anggap mudah juga banyak orang menganggap susah. Karena itulah gunanya berbagi, itulah gunanya saling konsultasi. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Konten kali ini agak aneh tapi nyata dan agak membuat kita berpikir bahwasanya alam ini itu masih misteri. Bahkan saya tiap hari bolang aja juga belum bisa langsung menentukan ini apa. Kecuali besok ini udah tahu, besok nemu kayak gini udah tahu berarti. Karena selalu ada gajah lain daripada yang lain, dengan totalitas dan batas Anda pasti akan selalu menemukan hal-hal baru. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya doakan selalu Anda yang nonton channel ini berkah walafiat, sehat, berkah lan dilimpahkan rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap. Cus, ini udah bentuknya udah segi berapa? Segi 6. Nah, ini karena yaitu ini agak kemerahan, nanti kita akan coba tes center ya. Lanjut.